Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rijadi. Saya akan menjelaskan tentang analog, tentang garasi otomatis dan pneumatik. Izin menyalakan sumber, Pak. Ini kenapa, Pak? Udah nggak usah itu mah. Ketika sumber sudah menyala, maka lampu indikator menyala RST. Dan di sini ada HMI gunanya untuk menampilkan input dan output. Dan ini ada tombol select, Bukan tombol selector switch. selector switch ini ada manual dan auto. Dan ini ada garasi auto dan manual. Sekarang kita garasi auto dulu. Ketika ketika LSB sudah tertekan, maka ultrasonic tertekan dan si motor menyala ke arah jarum jam, dan garasi mobil tertekan menyentuh LSA. Dan ketika ingin menutupi garasi, maka sensor tertekan, maka motor berarah lawanan arah jarum jam dan si garasi tertutup kembali menyentuh LSB. Dan sekarang yang manual, ini ada tombol PB forward dan bipes stop. Ketika forward ditekan, maka motor menyala ke arah jarum jam dan garasi terbuka. Dan ketika ingin menyetopkannya, tekan tombol stop. Dan ketika ingin menutupinya kembali, maka tekan bipes. Si motor menyala dan berlawanan arah jarum jam, dan ingin menyetopkannya, maka tekan stop. Dan sekarang yang pneumatik, yang manual. Izin ini, Pak. Ini ada tombol juga ketika yang auto, Pak. Ketika auto ditekan, maka silinder satu mengangkat, mendorong, dan bipes. Yang auto. Sekarang yang manual. Ketika tombol manual ditekan, maka silinder menyentuh LS2 dan silinder kedua ke tempatnya dan mendekat kembali. Ini emergen. Ini HMI yang auto. Ketika tombol ultrasonic tertekan, maka si motor menyala ke arah jarum jam dan garasi terbuka.
menyentuh LSA dan sensor terdeteksi dan garasi tertutup kembali. Sekarang yang pneumatik. Yang auto. Sekarang yang manual. Sekali lagi. Yang auto, Pak. Yang manual. Yang garasi, ketika forward ditekan maka motor menyala ke arah jarum jam dan si garasi terbuka, dan ketika ingin memberhentikannya tekan stop, dan ketika ingin menutup kembali tekan reverse, dan si motor menyala ke berlawanan arah jarum jam, dan ingin memberhentikannya tekan stop. Ini emergensi. Yang pneumatik. Mendorong, mengangkat dan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Sudah, Pak. Normal ya. Ya, normal. Jadi nanti diberikan trouble, Anda perbaiki, harus sampai normal lagi. Siap? Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Raihan Algipari. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian sistem garasi otomatis dan manual dan pneumatik di tim barang auto dan manual. Izin menyalakan sumber, Pak. Pertama-tama di sini ada HMI yang gunanya untuk menampilkan output atau input dari PLC. Yang kedua ada lampu indikator yang diberi sumber 220 volt AC. Yang ketiga ada selector switch yang gunanya untuk memindahkan dari auto ke manual. Ada pneumatik dan garasi. Yang di sini ada push button yang fungsinya untuk menjalankan manual dari sistem garasi. Yang ketiga ada ultrasonic, sensor elektronik dan diganti oleh proximity induktif. Ketiga ada fotosensor, berarti untuk menyensor suatu benda. Dan ini ada reflektor, fungsinya untuk merefleksikan barang. Dan ini ada limit switch bawah dan limit switch atas, fungsinya untuk mendeteksi pada titik maksimum atau minimum. Sekarang saya akan menjalankan sistem garasi yang auto dulu. Pada posisi pertama, pada garasi otomatis pertama-tama mobil akan jalan dan mengklakson dan terkena oleh sistem proximity konduktif, menyebabkan K1 dan motor menyala. Dan ketika garasi naik, dan mobil masuk, menyebabkan
Menyebabkan si gerbang maju ke atas dan mengenai LSA dan motor pun mati. Ketika mobil mengenai fotosensor dan tersensor oleh fotosensor lalu melewati fotosensor, maka K2 akan menyala dan menyebabkan motor bergerak reverse. Ketika gerbang sampai mencapai LSB, maka K2 akan mati dan menyebabkan motor berhenti. Sekarang akan Manual dulu motor. motor. Ya, manual garasi. Sekarang kita menggunakan manual garasi motor dan diganti oleh selector switch ganti ke manual. Langkah yang pertama, LSB harus teraktuasi. Dan ketika ada teraktuasi, yang dari push button manual yang bisa ditekan hanya forward, reverse tidak bisa. Ketika forward ditekan, motor aktif dan garasi terbuka. Pada posisi tengah, kita bisa mematikan menggunakan PB stop, atau kita juga bisa mematikan dengan LSA dan gerbang pun terbuka. Dan ketika kita sudah mencapai LSA, kita hanya bisa menekan tombol reverse saja dan forward tidak bisa. Ketika kita pencet tombol reverse, maka gerbang akan tertutup. Dan ada dua cara mematikannya, bisa menggunakan PB stop dan bisa ketika gerbang mengenai LSB lalu di seat bawah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lifting barang dari sistem pneumatik. Izin menyalakan sebentar, Pak. Ini ada dua pengerjaan, yang satu ada auto dan satu ada manual. Dan di sini ada silinder A dan di sini ada silinder B. Di sini ada solenoid, double acting, dan di sini ada solenoid single acting. Dan di sini ada limit switch. Di sini ada empat limit switch. Pertama-tama kita ganti ke arah auto. Ketika kita menekan auto, A1 dan 2S1 harus teraktuasi. Jadi setelah beda auto, sistem satu mengenai 1S2 yang menyebabkan rem 1 nyala. Dan ketika rem 1 sudah tersentuh, maka menyebabkan 2M1 aktif dan menyebabkan silinder B menyala. Ketika silinder B menyala menyentuh 2S2, maka akan mematikan 2M1 yang menyebabkan silinder B mundur dan menyebabkan solenoid 2M1 aktif dan menyebabkan silinder A mundur. Sekarang mari kita praktekkan yang manual. Kita ganti di selector dulu. Ketika manual, kita hanya bisa terus hanya menekan push button. Udah. Normal ya? Ya, Nah, berarti nanti pas nyoba setelah di troubleshooting jangan lupa HMI-nya dikerjakan ya. ya Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Agung, saya dari kelompok 1 akan mempersatikan papan bot 2. Sebelumnya saya minta izin untuk menyalakan dulu.
Sebagai pertandanya bahwa ini dari halus adalah ada di lampu. Selanjutnya ada dua selector switch. Ini berfungsi untuk menurunkan download ke selanjutnya ada emergency ini berfungsi untuk jika adanya kecelakaan atau adanya kerusakan pada sebuah sistem. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem garasi otomatis. Kita lihat dulu, kita ubah dulu di ke auto. Jika ada mobil datang klakson, maka si sensor proximity akan bersensor menyebabkan motor bergerak forward. Baik, dan menyebabkan si LSA tertekan. Selanjutnya, ketika mobil masuk, maka si fotosensor akan menyensor adanya mobil dan menyebabkan motor aktif bergerak reverse dan menyebabkan si LSB tertekan pada kondisi awal. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan yang manual, garasi manual. Garasi manual ini digunakan untuk ketika adanya pemeliharaan. Baik, kita coba forward, maka motor akan bergerak. Ini ada dua tipe untuk mematikan ini, bisa ke LSA sama push sama stop. Coba LSA karena motor aktif. Kita pencet reverse. Ketika motor ada di si garasi ada di tengah-tengah, maka kita bisa memforwardkannya dan juga mereverse-kannya. Selanjutnya saya akan bersihkan pneumatik yang auto. Baik, di sini nah, yang akan dibuat. Baik, kita lihat ini akan bergerak satu siklus. Baik, selanjutnya yang manual ini akan bekerja step by step. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang HMI. Ini kita harus mengubah lagi si ininya, selector switch-nya ke auto. Baik, kita coba yang pneumatik. Sebelumnya HM ini dapat kita inikan sebagai ilustrasi dari program yang kita ini. Sekarang yang motor, motor aktif, gerbang naik, sensor menyensor dan menyebabkan gerbang terbuka lagi. Sekarang kita coba yang manualnya. Kita ubah lagi posisi selector switch-nya manual. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yang motor terlebih dahulu. Pencet forward, maka motor akan berjalan. Sebaliknya dengan reverse sebelumnya. Satu lagi. Nah, baik. Selanjutnya yang pneumatik akan bergerak satu persatu. Baik, selanjutnya kita akan menerangkan tentang emergency switch. Baik, ketika motor dalam keadaan hidup, ketika kita pencet emergency, maka sistem ini akan berhenti. Maka si sistem akan berjalan ke awalnya semula. Baik, saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin normal semuanya. Mesin normal semua. Jadi kalau nanti di troubleshoot bisanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang
sistem garasi otomatis dan pneumatik. Pertama-tama saya izin menyalakan sumber, Pak. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem garasi otomatis terlebih dahulu. Nah, di sini ada di panel box, di pintu panel box, di sini ada lampu indikator RSP. Di bawahnya ada selector switch, yaitu dua selector switch, yaitu untuk auto dan manual. Di sini ada HMI, di mana untuk menampilkan input dan output pada program atau sistem. Di sini ada tombol emergency, di mana untuk memutus aliran arus listrik ketika ada korsleting atau trouble. Di komponen garasi otomatis, di sini ada 3 tombol, yaitu push button, yaitu forward, reverse, dan stop. Di sini ada ultrasonic, di mana digambarkan dengan proximity capacitive untuk menyensor suara. Di sini ada detector untuk memantulkan, ada photosensor, dan ada LSA dan LSB, dua limit switch. Izin menjalankan program. Pertama-tama harus kita switch dulu gerbang ke auto. Ketika mobil datang menyentuh ultrasonic, K1 akan berjalan atau aktif, motor akan berjalan. Ketika motor berjalan, gerbang akan menaik menyentuh LSA. Ketika menyentuh LSA, K1 akan mati, motor akan mati. Ketika motor mati dan gerbang sudah ada di atas, maka mobil akan masuk. Ketika mobil masuk, akan di-detect oleh fotosensor. Ketika mobil seluruhnya sudah masuk, K2 berjalan, motor berjalan, dan gerbang pun kembali menyentuh LSB, dan motor pun akan mati. Ketika motor menyentuh LSB, motor pun akan mati, K2 akan mati. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang manual. Manual ini untuk pemeliharaan. Ketika saya ingin membuka gerbang, di manual ini tidak menggunakan fotosensor atau ultrasonic. Ketika saya ingin membuka gerbang, maka kita harus menekan tombol forward atau naik. Nah, ketika ditekan forward, gerbang akan menaik menuju LSA. Di sini ada 2 kemungkinan matikannya, ketika menyentuh LSA atau kita tekan tombol stop. Kita menyentuh LSA, motor mati. Ketika kita pengen ke bawah atau menutup garasi, kita tekan lagi tombol reverse atau. Nah, ini juga sama ketika ada 2 kemungkinan, yaitu menyentuh LSB atau kita tekan tombol stop. Yang ketiga yaitu setengah terbuka dan setengah tertutup. Ketika gerbang ada di tengah-tengah atau LSA dan LSB tidak tertekan. Di sini bisa kita membuka atau kita kembali menutup. Di sini bisa membuka, melanjutkan menyentuh LSA mati, atau kembali ke belakang menutup. Nah, itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pneumatik atau lifting barang. Di sini komponen-komponennya adalah ada 2 tombol push button, yaitu auto dan manual. Di sini ada single solenoid, double solenoid, 5/2, 2 buah silinder, dan micro limit switch. Izin menjalankan. Pertama-tama kita switch dulu ke auto. Ketika tombol auto ditekan, maka 1S1 akan menyala dan mengakibatkan ini akan menaik dan menekan 1S2. Ketika 1S2 ditekan, maka 2M1 akan menyala. Ketika 2M1 menyala, maka silinder ini akan maju menyentuh 2S2. Ketika 2S2 menyala, 2M1 mati, maka akan mundur. Terus ini akan off dan ini akan on.
izin, maaf ininya sumbernya. Ini siklusnya itu gerakannya itu upload, 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 amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang manual. Manual ini fungsinya sama untuk pemeliharaan. Di sini gerakannya satu per satu atau step by step. Itu harus kita menekan tombol manual terlebih dahulu. Terus ditekan lagi. Terus harus satu per satu. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang tombol emergency. Tombol emergency ini berfungsi untuk mematikan seluruh sistem ketika ada kecelakaan atau arus listrik yang bocor. Misalnya kita lagi berjalan, ketika ada bocor kita pencet dan tidak akan berjalan sistemnya. Ketika ditekan lagi, maka sistem akan kembali normal. Di sini ada HMI. HMI ini untuk menggantikan tombol atau push button. Di sini saya akan ke auto. Kita pencet. Nah, ini menggantikan tombol yang ada di sana. Sekian dari saya. Itu manual ya. Garasi ya, garasi nama. Garasi ya. Garasi manual lah. Ya, garasi manual. Manual berat. Ya, yang manual ini power. Nah, motor naik sama. Ini untuk LSA, motor akan mati. Atau power. Nah. Atau kita reverse power ke atas. Motor ada di tengah-tengah, kita pengen stop, bisa. Atau kita ke belakangin lagi. Ini untuk USB dan motor akan mati. Ya. Itu pneumatiknya manualnya. Oh ya, pneumatiknya yang manualnya itu satu. Nah, ini start manual. Kita ke manualin dulu. Satu, jalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normalnya semua Ya, sistem. normal, ya. Nanti berarti ketika di troubleshoot siapnya. Siap. Baik, troubleshootingnya udah selesai. Sudah selesai. Oke, udah yakin? Ya, ya. Oke. Kalau gitu silakan dipresentasikan lagi hasil troubleshootingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya perbaiki. Jadi menghubungkan sumber. Siap. Baik, kita autokan dulu switch kedua dan first switch. Baik, saya akan menjelaskan. Jika kondisi awal USB tertekan, jika menunggu person, kasih suatu proximity akan dibuka dan motor bergerak secara perlahan. Mengeluarkan garasi terbuka. Lanjutkan.
kita ambil kita dapat sensor kanan boxer dari mobil, maka motor pun akan bergerak reverse menyebabkan si LSB tertekan, menyebabkan garasi tertutup kembali. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan yang garasi manual. Kita coba coba, motor akan bergerak. Di sini ada dua opsi untuk mematikan, bisa menggunakan LSB, bisa menggunakan button stop. Nah, coba matikan. Telepon akan berfungsi. Kita menambah button. Dan telepon akan kembali ketika si garasi ada di tengah-tengah atau mencet. Kita bisa memencet tombol forward, stop, maupun reverse. Oke, selanjutnya saya akan presentasikan yang otomatis auto. Kita autokan dulu switch ke auto. Baik, ya, baik, maka akan bergerak satu siklus Pak, yaitu siklus dengan amin. Baik, selanjutnya kita putar switchnya ke tombol Auto HMI, untuk HMI. auto HMI. Auto HMI, bentar. Auto HMI nya, baik, kita pencet tombol start. Oke. Baik, selanjutnya yang lain. Kita coba di push button dulu. Kita akan bergerak satu persatu. Coba di HMI nya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari harga sini. Ketika si motor bergerak dan ada kerusakan, kita bisa memencet tombol emergency dan si motor pun akan berhenti. Kalau Ada sudah tulisan. dihilangkan kerusakannya, emergensinya dijalankan, melanjutkan atau tidak? Melanjutkan program Oke. selanjutnya. Saya rasa cukup Pak dengan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah yakin perbaikan troubleshootingnya? Sudah Pak, sudah yakin. Oke, sok silakan Nah, izin jelasin. menyalakan sumber Pak. Siap. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang garasi otomatis dulu Pak. Terlebih dahulu kita ke auto. Di auto ini prinsip kerjanya adalah ketika mobil datang menyensor ultrasonic, motor akan forward atau naik, garasi akan naik, garasi akan menyentuh LSA. Ketika menyentuh LSA kelas 1 ini off, maka motor juga akan mati. Ketika motor mati, mobil masuk menyentuh foto sensor. Ketika sudah masuk sempurna atau sudah tidak terdeteksi, maka K2 akan aktif, motor pun akan aktif, menyebabkan garasi akan menutup kembali dan menyentuh LSB. Sekarang manualnya itu untuk pemeliharaan. Ketika kita pengen membukanya, maka kita harus tekan tombol power. Motor berjalan, garasi pun naik. Di sini ada dua cara mematikannya, yaitu menyentuh LSA atau dengan tombol stop. Kita coba dengan tombol stop, motor mati. Kita lanjut. Di sini bisa dilanjutkan menyentuh LSA. Ketika pengen mundur lagi atau menutup kembali, kita harus tombol reverse. Ini juga sama.
Dua kemungkinan matinya itu menyentuh LSB atau PB stop tidak menyentuh LSB, motor pun mati. Terus di sini ada pneumatik atau pembinaan barang. Kita auto dulu. Di sini ketika tombol auto dipijit maka 1M 1 on menyebabkan silinder maju menyentuh 1S2, 1S2 tertekan menyentuh 2M2 menyala mengakibatkan silinder 2 maju menyentuh 2S2. Ketika 2S2 tertekan maka 1M1 mati mengakibatkan mundur. Ketika 2S1 tertekan kembali oleh silinder maka 1S2 akan off dan silinder akan mundur dan 1M1 akan on. Kita coba. Ini satu siklus. Oh maaf Pak, ininya anginnya. Gerakannya itu adalah A plus, B plus, B minus, angin. Kita ke auto sekarang, ke manual, maaf. Manual sama di manual itu gerakannya step by step atau satu kali. Kita pijit, on. Nah di sini kita coba pakai HMI ini untuk menggantikan tombol di PB di sini. Kita auto dulu, kita pneumatik dulu, yang pneumatik kita auto. Kita start PB-nya di HMI ini. Kita coba yang manual. Kita coba yang garasi. Garasi kita yang auto dulu, yang manual. Wah. Motor jalan. Garis A tertekan, otomatis kita lipas ataupun stop di tengah-tengah. Nah, motor pun mati, kita lanjut lagi ke belakang. Motor pun mati. Nah, di sini ada tombol emergency, di mana tombol ini akan mematikan ketika lagi berjalan atau lagi memproduksi. Kita yang manual. Ketika manual pencet ini lagi jalan, misalkan pencet tombol emergency, maka tidak akan bekerja atau tidak akan bekerja. Ketika tombol ini ditekan kembali, maka akan melanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang saya sudah menjalankan kabel dan kita dari HMI-nya dengan menjalankan yang garasi manual. Ketika ditekan forward, motor berjalan, garasi dan membuka. Bisa dimatikan oleh LSA. Dan juga bisa dimatikan oleh stop pada yang itu. Jika sudah mencapai LSA, maka di MI ada seperti reverse, maka kita pencet dan menggunakan kado aktif dan motor mundur. Bisa dua cara dimatikan oleh PB stop dan bisa juga dimatikan oleh LSP.
Barang sosok posisi mati aja. Posisi mati. Posisi nutup. Enak pneumatik nah, manual pneumatik. Manual otomatis dinyalakan Pak. Start manual otomatik. Di sini kita hanya perlu menekan tombol pada MI yang start manual. A1 nyala, piston A1 nyala dan 1S2 teraktuasi yang menyebabkan AM1 aktif, 2S2 aktif dan memberikan 2M1 dan silinder B mundur. Ketika silinder B mundur mengenai 2S1 dan 1M2 aktif menyebabkan silinder A mundur. Sekarang yang auto. Ini selektor lah. Berapa? Dari motornya Oh, motornya. auto nggak? Auto. Ketika mobil maju dan mengklakson dan mengenai sensor ultrasonik, awal K1 aktif dan menyebabkan motor berjalan forward. Ketika garasi mencapai titik maksimum dan menyentuh LSA, maka motor mati. Dan ketika mobil masuk dan terdeteksi oleh fotosensor lalu melewati fotosensor menyebabkan K2 aktif dan motor berjalan reverse. Ketika motor berjalan reverse dan mengenai titik minimum, LSB teraktuasi dan motor spin berhenti. Iya, ini Saya ada emergency. Fungsinya untuk mematikan seluruh sistem ketika ada kecelakaan atau bahaya terjadi. Kita praktekkan. kalau pakai manual dong motor. Oh, garasi. Ketika yang manual kita tekan tombol forward dan ketika garasi di tengah-tengah kita tekan emergency, maka sistem akan berhenti. Dan ketika nyalakan lagi emergency, maka sistem akan menyala dan melanjutkan sebuah proses yang sebelumnya dimatikan. Ketika dimatikan lagi emergency, maka sebuah sistem akan mati. Dan ketika dinyalakan lagi, sistem akan berjalan lagi dengan melanjutkan sistem yang tadi terjadi belum selesai. Sekarang emergency pada yang pneumatik auto. Bukan potensi bahaya dan resiko lingkungan. Yang manual aja nggak sih yang auto. Yang manual. Potensi paling bahaya apa? Dan ketika piston si A1 dan plus B2 plus dan kita pencet tombol emergency, maka semua sistem akan berhenti. Dan ketika kita nyalakan lagi emergency, maka sistem akan melanjutkan sebuah proses yang tadi belum selesai. Lalu kita coba ya. Jika kita menyalakan auto lalu menekan tombol emergency, maka dia akan berhenti. Jika kita menekan kembali lagi emergency, maka dia akan melanjutkan sebuah proses yang tadi belum selesai. Udah, soft closing sudah.
Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di troubleshoot ya? Udah yakin benar? Sok betulin, sok nyalakan. Bisa tuh di nomor tanya. Apa bisa? Kamu di pabrik ya ada motor gini, kamu ukur harusnya akan di 60 atau di 600. Si 600 Oke aman, oke. Mana kalau pakai 60? takutnya harusnya lebih dari ini. Bisa tahu informasi kayak gitu. Tahu dari ini dari komplek ini Apa? Coba lagi dengan orang. Us. garasi Udah selesai? udah Pak. Oke, makasih.